Katulistiwa, Adil Katalino, Bacuramin Kasaroga, Basengat Kajubata. Hadir kembali bersama saya, Serda Puspita, Dejala Katulistiwa News of the Week, periode 10 Januari 2026 sampai dengan 16 Januari 2026. Dengan beragam-ragam berita yang telah kami sediakan untuk Anda semua. Komandan Koderal 12 gelar ziarah rombongan di TMP Dharma Patria Jaya dalam rangkaian kegiatan Hari Dharma Samudra tahun 2026. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2026, Komandan Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa, SEM MCIQAR, memimpin ziarah rombongan di Taman Makam Pahlawan Dharma Patria Jaya, Kabupaten Kuburaya, Selasa 13 Januari 2026. Kegiatan diikuti jajaran pejabat utama, prajurit, PNS, PPAL, serta pengurus daerah Koderal 12, Gabungan Jalas Nastri Kormada RI, dengan rangkaian upacara penghormatan, peletakan karangan bunga, dan tabur bunga, sebagai bentuk penghargaan atas jasa para pahlawan, serta peneguhan semangat juang dan pengabdian prajurit TNI Angkatan Laut. Koderal 12 gelar doa bersama peringati Hari Dharma Samudra 2026. Dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra tahun 2026, Koderal 12 menggelar doa bersama yang dipimpin Komandan Koderal 12, Laksamana Muda TNI Sawa, SEM MCIQAR, di lobi dan Puskodal Mako Koderal 12, Selasa 13 Januari 2026. Doa bersama diikuti seluruh prajurit dan PNS sesuai agama masing-masing, sebagai ungkapan syukur serta permohonan perlindungan dan kelancaran tugas, kemudian dilanjutkan dengan pemberian tali asih kepada PPAL sebagai wujud penghargaan dan kepedulian terhadap para purnawirawan TNI Angkatan Laut. Koderal 12 perkuat pembinaan generasi maritim lewat peringatan HUT ke-79 Yayasan Hang Tua. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 Yayasan Hang Tua tahun 2026, Koderal 12 mendukung pembinaan pendidikan generasi muda melalui pelaksanaan upacara peringatan di TK Hang Tua 6 Pontianak, Rabu 14 Januari 2026, yang dipimpin Kadister Koderal 12 Kolonel Marinir Jan Risa Romi Ulayana MT Rosla. Kegiatan ini diikuti oleh para guru, murid, dan orang tua sebagai wujud komitmen Yayasan Hang Tua dan TNI Angkatan Laut dalam menanamkan nilai disiplin, nasionalisme, serta wawasan kebangsaan dan kemaritiman sejak usia dini. Zero Pungli, Zero Titipan, dan Koderal 12 kunci rekrutmen TNI Angkatan Laut 2026 dengan fakta integritas. Komandan Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa, SEM MCIQAR menegaskan komitmen rekrutmen prajurit TNI Angkatan Laut yang bersih, transparan, akuntabel, dan humanis melalui upacara penandatanganan fakta integritas calon bintara dan tamtama prajurit karir gelombang 1 tahun anggaran 2026 di Rumkital tingkat 3 Rahadi Usman, Rabu 14 Januari 2026. Dalam amanatnya dan Koderal 12 menekankan bahwa seluruh proses seleksi dilaksanakan secara objektif dan tidak dipungut biaya, serta menghimbau para calon prajurit untuk tidak percaya pada oknum yang menjanjikan kelulusan, sebagai wujud komitmen menghadirkan prajurit TNI Angkatan Laut yang berintegritas dan profesional. Saring prajurit tangguh sejak awal, Koderal 12 gelar pemeriksaan kesehatan tahap 1, Casis Bintara dan Tamtama PK TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2026. Koderal 12 melaksanakan pemeriksaan kesehatan tahap 1 bagi calon bintara dan calon tamtama prajurit karir gelombang 1 tahun anggaran 2026 di Rumkital tingkat 3 Rahadi Usman, Rabu 14 Januari 2026. Pemeriksaan meliputi tensi dan nadi, THT, gigi, mata dan buta warna, serta penyakit dalam yang dilaksanakan oleh tim medis sesuai standar kesehatan militer. Kegiatan ini bertujuan memastikan calon prajurit memiliki kondisi jasmani yang sehat dan siap mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Perkuat pengamanan objek vital nasional dan Koderal 12 tinjau langsung operasional PT Borneo Alumina Indonesia. Komandan Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa, SEM MCIQAR melaksanakan kunjungan kerja ke PT Borneo Alumina Indonesia di Bukit Batu, Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Rabu 14 Januari 2026.
Dalam rangka memperkuat pengawasan wilayah dan pengamanan objek vital nasional, kunjungan ini diisi dengan pertemuan bersama manajemen PT BAI untuk mempererat sinergi, membahas potensi kerawanan, serta langkah pengamanan guna mendukung kelancaran operasional perusahaan. Usai pertemuan, dan Koderal 12 meninjau langsung fasilitas dan sistem pengamanan sebagai wujud komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga stabilitas keamanan wilayah strategis Kalimantan Barat. KRI Karotang 872 jadi wahana edukasi bahari, pelajar Kumai diajak kenal dunia kemaritiman. Kehadiran KRI Karotang 872 di Dermaga Pelindo, Panima Utara, Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat, Selasa 13 Januari 2026, dimanfaatkan sebagai sarana edukasi kemaritiman bagi pelajar tingkat TK hingga SMK yang berkesempatan mengunjungi langsung kapal perang TNI Angkatan Laut, menerima penjelasan tentang fungsi kapal, tugas pokok TNI Angkatan Laut, serta peran prajurit dalam menjaga keamanan perairan, sekaligus menumbuhkan literasi maritim, jiwa bahari, dan rasa cinta laut sejak dini. Kobarkan semangat Jalasena, dan Koderal 12 pimpin upacara tabur bunga Hari Dharma Samudra 2026. Komandan Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa SEMMCIQER memimpin upacara tabur bunga Hari Dharma Samudra tahun 2026 bertema Kobarkan Semangat Pertempuran Prajurit Jalasena yang Tangguh, Profesional, dan Modern di atas KRI 9850 Kamis 15 Januari 2026. Upacara ini diikuti unsur Forkopimda Kalimantan Barat, pejabat instansi, serta prajurit dan PNS Koderal 12 sebagai bentuk penghormatan atas heroisme pertempuran Laut Aru 15 Januari 1962 sekaligus peneguhan semangat juang, loyalitas, dan profesionalisme prajurit TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Koderal 12 hadiri pelantikan PWDMI Kalbar. Dorong masjid jadi pusat persatuan dan pemberdayaan umat. Aslok dan Koderal 12 Kolonel Laut Teknik Teddy Setiawan MT Ropsla menghadiri pelantikan pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimantan Barat masa hikmat 2025 sampai dengan 2030 di Pendopo Gubernur Kalbar. Kamis 15 Januari 2026 yang dipimpin Ketua Umum PPDMI Dr. Andes Haji Muhammad Yusuf dan menetapkan Gubernur Kalbar Dr. Andes Haji Ria Nursan, MMMH sebagai Ketua PWDMI Kalbar. Ketua Umum PPDMI menekankan agar masjid berperan sebagai pusat ibadah, persatuan, pendidikan, dan pemberdayaan umat melalui sinergi seluruh elemen pemerintah dan masyarakat. Kesatria Jalasena tiba di bumi Katulistiwa, KRI Teluk Banten 516, perkuat Ops Trisula Jaya 26. Guna mendukung pelaksanaan operasi Trisula Jaya 26, Angladuk, Serpas, dan Sermat, Satgas Mar Pamtas Laut Natuna Utara tahun anggaran 2026. KRI Teluk Banten 516 tiba dan disandar di Dermaga 04 Pelabuhan Dwi Kora Pontianak, Jumat 16 Januari 2026, dengan disambut prosesi merflug oleh jajaran Koderal 12 sebagai bentuk kehormatan dan kesiapsiagaan TNI Angkatan Laut, sekaligus menegaskan kehadiran negara dan komitmen TNI Angkatan Laut dalam menjaga kedaulatan serta keamanan wilayah perairan strategis nasional. KRI Karotang 872 peringati heroisme pertempuran Panglima Utara 1946. Prajurit KRI Karotang 872 berpartisipasi dalam upacara peringatan peristiwa pertempuran 14 Januari 1946 Panglima Utara di Kumai, Kalimantan Tengah, Rabu 14 Januari 2026 sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan bangsa, sekaligus menegaskan kehadiran dan komitmen TNI Angkatan Laut melalui unsur Koderal 12 dalam menjaga stabilitas keamanan laut, serta menumbuhkan semangat juang, persatuan, dan cinta tanah air dalam memperkokoh kedaulatan NKRI. Meneladani jiwa Jalasena, KRI Karotang dan Lanal Kumai laksanakan tabur bunga Hari Dharma Samudra. Prajurit KRI Karotang 872 bersama prajurit Lanal Kumai melaksanakan upacara tabur bunga Hari Dharma Samudra di Dermaga Panglima Utara, Kumai, Kamis 15 Januari 2026 sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan TNI Angkatan Laut sekaligus momentum meneladani semangat juang, nasionalisme, dan pengabdian prajurit Jalasena dalam mempertahankan kedaulatan NKRI serta melestarikan nilai-nilai sejarah perjuangan bangsa. Babin Potmar TNI Angkatan Laut Sungai Rengas
mengingatkan kewaspadaan nelayan di tengah cuaca buruk. Babin Potmar TNI Angkatan Laut Sungai Rengas melaksanakan komunikasi sosial, patroli, dan pengawasan di Pelabuhan Perikanan TPI Sungai Rengas, Jumat 16 Januari 2026, guna mengingatkan nelayan agar meningkatkan kewaspadaan di tengah cuaca buruk yang melanda pesisir Kalimantan Barat, dengan memperhatikan keselamatan berlayar, memantau kondisi kapal, serta menggunakan alat keselamatan, sekaligus melakukan pengawasan bongkar muat, monitoring potensi air erobe, Sungai Kapuas, dan patroli perairan untuk menjaga keamanan serta stabilitas wilayah perairan Koderal 12. Sinergi di Bumi Katulistiwa dan Koderal 12 sambut kedatangan Pangdam 12 Tanjung Pura. Komandan Koderal 12 Laksamana Muda TNI Sawa SEMM CIQAR bersama Ketua Daerah Jala Senasri Gabungan Koarmada RI Nyonya Anisawa melaksanakan penyambutan Pangdam 12 Tanjung Pura. Maijen TNI Novi Rubadi Sugito SIPMSI beserta Ketua Persit KCK Daerah 12 Nyonya Uya Novi Rubadi di VIP Room Pemda Bandara Internasional Spadio Sabtu 17 Januari 2026 yang disambut Forkopimda Kalimantan Barat dan pengalungan selendang batik dan tarian adat sebagai simbol kehormatan dan penguatan sinergi TNI serta pemerintah daerah di Bumi Katulistiwa. Sekian berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya bersama kru Dispen Koderal 12 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Kesatria Jala Katulistiwa, Jala Spepa Jaya Mahe.